Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Julfriana Bingu dari jurusan Akuntansi Prodi D4 Keuangan dan Perbankan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 3 yaitu tentang hukum perusahaan. Pertama-tama di sini saya akan membahas mengenai perkumpulan. Perkumpulan adalah induk atau bentuk asal dari segala bentuk persekutuan yang bergerak dalam dunia bisnis atau dunia usaha. Unsur dominan perkumpulan terjadi dikarenakan adanya kepentingan bersama, kedua adanya kehendak bersama, dan yang ketiga karena adanya tujuan bersama, dan yang terakhir karena adanya kerjasama. Berdasarkan status hukumnya, perkumpulan dibedakan atas 1. Perkumpulan yang berbadan hukum, kedua perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Perkumpulan yang berbadan hukum dimulai dari didirikan dengan akta notaris, kemudian pendaftaran ke pengadilan negeri dan pengesahan Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Kemudian didaftarkan dan diumumkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia. Selanjutnya pendaftaran pada instansi pemerintah terkait. Perkumpulan yang tidak berbadan hukum ialah jika suatu perkumpulan tidak dipersyaratkan melalui formalitas, maka meskipun memiliki kekayaan yang terpisah. Perusahaan ialah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan serta berkedudukan dalam wilayah Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba menurut pasal 1B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Pengusaha adalah setiap orang, perorangan, atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan menurut pasal 1C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan ataupun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap perusahaan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba menurut pasal 1D UU nomor 3 tahun 1982. Berikutnya yaitu jenis perusahaan berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama dimiliki satu orang seperti perusahaan perseorangan. Yang kedua yaitu dimiliki oleh beberapa orang seperti halnya perikatan perdata, firma, CV, dan PT. Dan yang ketiga yaitu dimiliki oleh negara yang disebut dengan perusahaan negara. Selanjutnya yaitu kewajiban orang menjalankan perusahaan. Yang pertama yaitu dokumen perusahaan, dan yang kedua yaitu pendaftaran perusahaan, dan yang ketiga yang dikecualikan dari kewajiban daftar perusahaan. Dokumen perusahaan menurut UU nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan dan pasal 6 ayat 1 KUHD mengatakan bahwa setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan mengadakan catatan-catatan mengenai keadaan kekayaannya menurut syarat-syarat yang diminta oleh perusahaannya sedemikian rupa sehingga dari catatan itu setiap waktu dapat diketahui hak-hak dan kewajibannya. Selanjutnya yaitu pendaftaran perusahaan. Pendaftaran perusahaan diatur dalam UU nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Pengertian daftar perusahaan diatur dijelaskan dalam pasal 1A, yakni daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Yang dikecualikan dari kewajiban daftar perusahaan yang pertama, setiap perusahaan negara yang berbentuk perjan, perusahaan jawatan. Yang kedua yaitu setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan memperkerjakan dan hanya anggota keluarganya serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan. Bentuk-bentuk perusahaan yang pertama
yaitu perserikatan perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam perserikatan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau manfaat yang diperoleh karenanya, menurut pasal 1618 KUH Perdata. Cara mendirikan mazhab pasal 1618 KUH Perdata tidak mengharuskan cara pendiriannya secara tertulis. Perjanjian pendirian mazhab pun masih merupakan perjanjian yang menganut asas konsensualisme. Berikutnya perjanjian yang dilakukan dengan cara tertulis. Bagaimana yang harus dimasukkan ke dalam perseroan, cara kerja perseroan, tujuan kerjasama dalam perseroan, pembagian keuntungan, lamanya perseroan beroperasi, dan lain-lain. Pembagian keuntungan dan kerugian pada mazhab pasal 1633 KUH Perdata. Cara membagi keuntungan dan kerugian sebaiknya diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan dengan ketentuan tidak boleh memberikan seluruh keuntungannya hanya kepada satu orang sekutu saja. Ayat 1 karena akan melanggar asas kemanfaatan bersama atau kerjasama, tetapi sebaliknya semua kerugian dapat dibebankan kepada seorang sekutu. Ayat 2 yaitu berakhirnya mazhab pasal 1646 KUH Perdata. Yang pertama, hancurnya benda atau objek mazhab. Yang kedua, pengakhiran oleh salah seorang anggota. Yang ketiga, pengakhiran oleh hakim dengan alasan sah. Yang keempat, selesainya perbuatan-perbuatan untuk mendapatkan manfaat mazhab. Dan yang kelima, kepailitan salah seorang sekutu. Selanjutnya yaitu suara bulat dari seluruh sekutu. Selanjutnya yaitu berlakunya syarat bubar jika perjanjian pendirian diatur. Setelah pembubaran diantaranya anggota mazhab, pemisah, dan pembagian harta mazhab. Yang kedua yaitu persekutuan firman adalah tiap-tiap perserikatan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama menurut pasal 16 KUHD. Firma merupakan perserikatan perdata khusus, yaitu dapat memakai nama bersama dan mengenal sistem pertanggungjawaban pribadi untuk semua. Dan yang terakhir yaitu persekutuan komanditer atau CV adalah persekutuan antara seorang atau lebih sekutu yang bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhannya pada satu pihak dan seorang atau lebih sekutu yang hanya menyerahkan uang pada pihak lain. Demikian video ini, mohon maaf jika ada salah kata yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Saya pamit undur diri, selamat siang.